Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur di pagi hari yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan membuka acara secara resmi. Pertama-tama, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mengawali acara kita ini, mari bersama-sama kita persembahkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan dengan penuh kekhusyuan oleh Ustadz Muhammad Iman Fauzi. Kepada Ustadz Muhammad Iman Fauzi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Alhamdulillah telah bersama-sama kita dengarkan tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Baik, memasuki agenda kegiatan berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama ini akan disampaikan oleh Ketua DKM Mushola Az-Zaitun, yaitu Bapak Mulhaquddin Sastra Yuningrat, yang akan membuka acara resmi kepada Bapak Mulhaq. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di mushola yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini juga tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau Allah kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran Islam. Mudah-mudahan kita istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas nama Ketua DKM sekaligus juga penyampaian permintaan maaf dari Kepala BBS PJIA yang beliau pada kesempatan ini tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memakluminya dan perjuangan kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang berlipat ganda. Kami haturkan terima kasih kepada Ketua Panitia yang dengan timnya alhamdulillah bisa
tersenggaranya acara peringatan Isra Miraj ini, walaupun pimpinan PBSPJA tidak dapat menghadiri acara ini. Kita tetap perlu berterima kasih karena beliau mempersilahkan acara ini untuk segera dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita bersyukur karena dari perjuangan Rasulullah SAW ini dengan peringatan Isra Miraj kita bisa mengenal bagaimana beliau berjuang, bagaimana beliau menghadapi kesedihan dengan tetap tabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amul huji yang dialami, tahun duka cita, dan kemudian Allah hibur dengan Isra Miraj, beliau bisa memperkuat imannya dan beliau bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai risalah Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan petunjuk berupa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang dibawa Rasulullah dari Isra Miraj ini adalah salat yang 5 waktu yang biasa kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa melaksanakan salat berjamaah, bisa menegakkan salat 5 waktu ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah perlu waktu untuk Isra Miraj menghadap Allah Subhanahu wa taala, dari salat 50 waktu dikurangi sehingga menjadi 5 waktu. Tentu bagi umat Muhammad ini adalah masih berat, dan tema kita untuk peringatan Isra Miraj ini adalah perbaikilah salatmu, Allah yang memperbaiki hidup kita. Dan ini mungkin akan diuraikan oleh ustaz kita, yaitu oleh Ustaz Muhammad Abdul Muhyi Al-Si yang telah hadir bersama-sama kita. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan tausiah dari beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mulhaq atas sambutannya yang penuh makna. Kemudian sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kegiatan Isra Mi'raj ini, yaitu Bapak Fahrudin. Kepada Pak Fahrudin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu wa naghfiru. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kepala Balai BBSPJA yang diwakili oleh Bapak Mulhaq. Kebetulan memang beliau tidak dapat hadir dikarenakan bertepatan pada hari ini itu sedang diadakan mengikuti uji kompetensi. Jadi sebetulnya sudah diitukan sebelumnya sudah lama. Cuma memang karena ketepatan pelaksanaannya pada hari ini, jadi beliau tidak dapat hadir pada saat ini. Terus yang kami hormati juga yaitu Bapak Ketua DKM Masjid Mushola Al-Zaitun. Terus yang kami hormati juga Bapak Ustadz Muhammad Abdul Muhyi BLL
Terima ya Pak. Terima kasih atas undangan yang dari kami dan bersedia untuk hadir di tengah-tengah kami. Juga yang tak lupa kami ucapkan dan saya hormati juga kepada seluruh karyawan-karyawati BBSPGA yang telah dapat hadir menempati undangan, juga kepada yang saya banggakan juga para panitia peringatan Isra wal Mi'raj 1445 Hijriah serta rekan-rekan yang sudah terlibat di dalamnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat yang lainnya yang terbukti dapat kita hadir dan berkumpul di Mushola Az-Zaitun ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj 1445 Hijriah di tahun 2024 ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kesuciannya dengan firman Subhanahu, ya, agar manusia mengakui kesuciannya yang dari sifat-sifat yang tidak layak dan meyakini sifat-sifat keagungan yang tiada tara. Ungkapan itu juga sebagai pernyataan tentang sifat kebesarannya yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dengan perjalanan yang sangat cepat. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya juga dengan subhana dalam ayat ini. Dan di beberapa ayat yang lain sebagai pertanda bahwa ayat ini mengandung peristiwa yang luar biasa yang hanya dapat terlaksana karena iradah dan kekuasaannya. Dari kata Isra dapat kita pahami bahwa Isra dan Nabi Muhammad SAW terjadi pada malam hari. Karena kata Isra yang artinya perjalanan di malam hari menyebut lailan yang berarti malam hari adalah untuk menggambarkan bahwa kejadian Isra ini mengambil waktu malam hari yang singkat dan juga menguatkan pengertian bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini memang benar-benar terjadi di malam hari. Allah Subhanahu wa taala mengisrakan hambanya di malam hari karena waktu itulah yang paling utama bagi hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dari waktu yang paling baik untuk beribadah kepadanya. Perkataan abadihi, yaitu hambanya, dalam ayat ini juga dimaksudkan ialah Nabi Muhammad SAW yang telah terpilih sebagai Nabi terakhir. Beliau telah mendapatkan perintah untuk melaksanakan perjalanan malam ini sebagai penghormatan kepadanya. Dari hal tersebut di atas dapat kita ambil pelajaran, yaitu ada dua golongan yang memang mempercayai akan adanya peringatan Isra Mi'raj ini, ada pula yang memang mengingkarinya. Sebagai muslim yang tentu kita mempercayai hal tersebut sesuai dengan keimanan. Jadi bukan atas dasar logika, karena kalau memang atas dasar logika itu sangat-sangat tidak masuk logika ya. Dengan perjalanan segitu panjang dapat ketemu hanya dalam satu malam. Nah itu kita kembalikan kepada masing-masing kita juga. Sebagai muslim tentu kita sangat mempercayai hal tersebut. Yang kedua yaitu di samping peringatan Isra wal Mi'raj tahun 2024 ini, kami selaku panitia juga mengadakan warung infak dan acara Jumat Berkah yang membagikan makanan siap saji sebagai kepedulian dalam peningkatan ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi. Nah, untuk kegiatan Jumat Berkah tahun ini memang agak berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya.
Jumat Berkah yang dilaksanakan ini lebih awal, yaitu di tanggal 2 Februari 2024 dengan jumlah donasi terkumpul sebanyak 5 juta rupiah yang kemudian disalurkan ke masjid-masjid di sekitar kita, yaitu diantaranya Masjid At-Tahiriyah di Empang di bawah sana, terus Masjid Al-Isyrad yang di Empang juga dekat SD situ ya. Juga ke Masjid Al-Gulba, yaitu di tetangga kita sebelah di gedung konservasi. Nah, itu mungkin laporan yang untuk Jumat Berkah kemarin ya, dan alhamdulillah memang sudah tersalurkan semuanya. Dan saya ucapkan kepada seluruh donasi banyak-banyak terima kasih atas segala partisipasinya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia, semua pihak yang telah menyumbangkan materi, tenaga dan pikiran dalam menyambut kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj tahun 1900. Sudah sepantaslah kita sebagai umat muslim untuk memanfaatkan momentum Isra wal Mi'raj ini sebagai peringatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui sholat 5 waktu, karena pada intinya peristiwa ini adalah berkaitan dengan sholat kewajiban sebagai muslim yang awalnya Allah tetapkan, yaitu 50 waktu, kemudian tes masuk soalnya tes kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad, dan khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup untuk sambutan ini, langsung izinkan saya sebagai ketua panitia dan mewakili teman-teman panitia lainnya minta maaf atas segala kekurangan pada kegiatan ini, baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita mensukseskan kegiatan Isra wal Mi'raj tahun 2000 Isra wal Mi'raj tahun 1445 Hijriah ini dengan semangat, dengan tulus dan ikhlas seraya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang menjadi lelah kita menjadikan lilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan semoga apa yang menjadi niat baik kita dari awal penyelenggaraan hingga akhir, dari akhir penyelenggaraan acara menjadi amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Pelaksana Pak Fahrudin atas sambutannya yang penuh makna dan segala informasinya yang berkaitan dengan kegiatan di Musholah Az-Zaitun. Baik Bapak Ibu, para jamaah hadirin yang kami muliakan, berlanjut ke acara inti, yaitu berupa tausiah agama atau ceramah yang dengan tema perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu, yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Abdul Muhyi. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Ribat Nurul Falah Bogor. Kepada Ustadz Muhammad Abdul Muhyi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh iya, jangan lupa Bapak Ibu disimak tausiahnya dan juga diajukan beberapa pertanyaan karena panitia sudah menyiapkan kenang-kenangan dari Musholah Az-Zaitun.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعلى بساط التنكير ووسائل التنوير وحسن التدبر بقول من بيده التدبير، فله الحمد والمنة. أرسل إلينا المصطفى هاديا وداعيا إلى الحق والجنة، فزكى به النفوس حتى صارت مطمئنة راضية مرضية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh keluarga besar Musalla, baik yang hadir maupun yang tidak bisa hadir, yang sedang dinas, dan semua khususnya para hadirin wal hadirat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita memohon kepada Allah terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita panjang umur, berikan kita sehat wal afiat, Allah berikan kepada kita keberkahan hidup dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian juga yang saya hormati sebagian jamaah yang menyimak live di YouTube Musalla Al-Zaitun. Nah, Musalla Al-Zaitun mengadakan live juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang menyimak di luar sana mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Pertama, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya garis bawahi dari sambutan yang tadi dua oleh kesepuhan kita sudah disampaikan, baik Ketua DKM Musalla Al-Zaitun atau juga dari Ketua Panitia yang barusan sudah menyampaikan bahwa dua muqaddimah tadi itu berbicara berkaitan dengan Isra Mi'raj. Perhatikan dulu semuanya. Saya ajak Anda berpikir dulu sebelum nyambung ke inti permasalahan kita. Manusia itu ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka durasi waktu cepat dan tidak cepat itu tolak ukurnya kekuatan yang memindahkan dia seperti apa. Saya kasih gambaran. Ada orang dari Bogor ke Jakarta, yang jalan kaki, yang naik motor, yang naik mobil, yang naik heli, yang naik pesawat, pasti durasi waktunya berbeda-beda. Siapa kekuatannya yang paling besar, dialah yang mendapatkan jarak tempuh dengan jauh melalui waktu yang singkat. Saya kasih gambaran kecil, dan ini terjadi di Indonesia. Ketika ada orang dari Jawa, dan itu viral sempat masuk berita, pakai sepeda. Ada yang pakai motor NMAX, ada yang pakai mobil. Mereka pergi ke Makkah Al-Mukarramah, itu durasi waktunya sampai berbulan-bulan. Namun saat Anda naik pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Jeddah, itu dipangkas hanya membutuhkan waktu 9 jam. Bahkan sekarang Saudi Airlines sedang mempersiapkan bagaimana Jakarta Jeddah itu hanya 5 jam.
Kenapa orang bisa berbulan-bulan sampai ke Jeddah, yang ini cuma 9 jam? Karena yang menggerakkan, yang menjalankan pesawat itu kekuatannya lebih besar daripada mobil, motor, apalagi sepeda. Makanya tadi muqaddimah luar biasa dari ketua panitia, beliau menyinggung dengan ayat subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalimat asra itu berbeda dengan kalimat saro. Kalau saro kita yang berjalan. Kalau asra ada sesuatu lain atau orang lain atau yang lain menjalankan kita. Maka saat Allah mengatakan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan Nabi Muhammad, maka yang menjalankan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan kekuatan Allah sangatlah agung sehingga jarak tempuh yang begitu jauh dengan kekuatan selain kekuatan Allah akan membutuhkan waktu yang lama. Karena di sini kekuatannya kekuatan Allah, maka terjadilah perjalanan Isra wal Mi'raj ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Itu yang pertama, saya garis bawahi dulu buat para jamaah rahimakumullah. Yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran begini. Ini Bapak Ibu mesti dipegang loh firman ini. Kata Allah gini, Inna arsalna rusulana bil bayyinat. Sesungguhnya kami, kata Allah, mengutus para rasul itu bil bayyinat, dengan membawa bayyinat. Apa artinya bayyinat? Bayyinat itu artinya mukjizat. Apa artinya mukjizat? Mukjizat itu artinya sesuatu yang terjadi kepada orang yang mengaku nabi dan rasul, dan sesuatu itu menjadikan i'jaz. I'jaz itu ketidakmampuan baik kepada kelompok jin maupun kepada kelompok manusia. Saya kasih contoh dulu satu firman yang paling terkenal dan Bapak Ibu juga pasti sudah menghafalnya, di mana Allah seperti menantang kepada jin dan manusia, kalau bisa kalian mendatangkan satu ayat seperti ayat Al-Quran, silahkan. Dan ternyata tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat. Nah sekarang saya sambungkan ke Isra Mi'raj dulu. Ketika Allah di dalam surat Ar-Rahman, Allah katakan, Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Kemudian Allah bilang apa? La tanfuduna illa bisultan. Ini ayat sangat terkenal. Bapak Ibu, kalau bisa setiap hari, setiap malam itu 24 jam kita jangan pernah tertinggal surat Ar-Rahman. Karena mengingatkan atas kebesaran-kebesaran Allah, nikmat-nikmat dari Allah. Ya. Nah, di surat Ar-Rahman, Bapak Ibu, Allah katakan, Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai sekelompok jin dan manusia, inistata'tum, apabila kalian memiliki kemampuan, antanfudu min aqtaris samawati wal ardi, untuk menembus alam langit, untuk menembus, fanfudu, kalian lakukan, ayo, kalian tembus, kalau memang bisa. Apa kata Allah, pernyataan dari Allah? La tanfuduna, kalian tidak akan pernah bisa menembusnya, illa bisultan, terkecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah di sini poin pertama dari ayat di sini, bahwa tidak ada yang bisa menembus alam langit
terkecuali dengan kekuatan dan izin dari Allah. Punten, jin itu nggak bisa tembus ke langit. Cuman dulu ada cerita yang sampai detik ini jarang dibahas. Cerita apa? Cerita astronot naik ke bulan. Ini astronot naik ke bulan, kalau kita pelajari Al-Quran, itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa tidak akan pernah terjadi? Karena rembulan itu adanya di langit kedua. Dan posisi ketebalan langit, satu langit pertama itu lapisannya, ketebalannya, kalau dia diratakan dan dibuat seperti jalan, 500 tahun ditempuh tidak akan pernah selesai. Tebalnya itu langit. Kemudian ada cerita astronot naik ke bulan sampai ngelihat bulan, bahkan ditambahin ceritanya mendengar azan, akhirnya turun masuk Islam. Cuma segitu ceritanya. Tidak diceritakan syahadatnya di siapa, di mana ulama atau keagamaan yang mengesahkan syahadatnya, kemudian dia aktivitas sholat 5 waktunya di masjid mana misalnya, itu tidak ada yang menceritakan. Nah kalau kita berbicara kepada firman Allah, la tanfuduna, kalian tidak akan pernah bisa tembus illa bisultan, terkecuali dengan adanya kekuatan dari Allah. Berarti gini ibu-ibu, bapak-bapak, punten nih. Ketika pernyataan tidak akan ada yang bisa tembus ke langit, apalagi melewati sampai ke langit ketujuh, berarti murni perjalanan Nabi ini kekuatan dari Allah, dan berarti ini adalah mukjizat besar dari Allah. Berarti kebenaran tentang Nabi Muhammad sudah tidak bisa diragukan lagi sedikit pun, karena ada mukjizat yang sungguh luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu saya mau tanya dulu nih. Bu, punten Bu. Wudu hukumnya apa? Berwudu hukumnya apa? Oke, kelompok ibu-ibu wajib. Bapak-bapak, berwudu hukumnya apa? Udah, kita rembukan aja. Yang di sono wajib, kita sunnah aja. Biar nanti Ustadz kemana coba ngomong wajib ada yang benar, ngomong sunnah ada yang benar. Karena kalau makruh nggak mungkin wudhu makruh, haram apalagi nggak mungkin. Sepakat berarti bapak-bapak sunnah aja ya. Bapak Ibu punten. Ini diperhatikan betul-betul. Jadi bangun dari sini mesti paham. Artinya harus dapat sesuatu yang menambah pengetahuan dan terus kesananya menambah keimanan. Bu, apa hukumnya wudu? Maka wudu itu akan ketahuan hukumnya apa kalau sudah diketahui apa tujuannya. Anda mau sholat, berarti wudu itu wajib. Tapi kalau Anda mau tidur, berarti wudu itu sunnah. Tergantung tujuan Anda ini berwudu untuk apa. Kita kembali ke Isra Mi'raj kita. Anda mempelajari Isra Mi'raj Nabi sampai membuat suatu acara di waktu khusus untuk Isra Mi'raj Nabi, tujuannya untuk apa? Kalau tujuan Anda untuk memperkuat keimanan, karena iman kepada Rasul, mengenal dan mengetahui kebenaran Rasul melalui mukjizat, karena mukjizat tidak akan pernah terjadi khusus hanya kepada Rasul saja. Berarti memperkuat keimanan itu hukumnya apa? Wajib. Dan sesuatu yang mengantarkan kepada kekuatan iman berarti hukumnya wajib. Anda sholat,
Wudu Anda ini jadi wajib. Kenapa? Karena sholat itu disyaratkan diwajibkan punya wudu. Maka wudu mengantarkan kepada yang wajib, hukumnya wudu menjadi wajib. Tapi pada saat Anda mau tidur, orang kalau mau tidur, disunnahkan dia berwudu. Agar apa? Agar aman dari tipu daya syaitan ketika dia tidur. Nah, tidur memiliki wudu hukumnya sunnah. Berarti wudu untuk tidur hukumnya sunnah. Bapak-bapak, Pak, punten. Anda kalau sedang junub punya hadas besar, boleh makan dan minum enggak? Boleh makan dan minum. Ibu-ibu paling jawabnya paling cepat. Emang pernah junub ibu-ibu? Bu, orang kalau sedang junub boleh nggak makan dan minum? Tidak boleh. Berarti kalau habis subuh ada yang junub belum mandi-mandi, kelaparan sampai mandi. Boleh nggak makan dan minum orang junub? Boleh. Tapi ingat. Tapi ulama telah sepakat. Apa? Thummal wudu'u sunnatun lil junubi linaumihi au iyyata au yashrabi. Wudu disunnatkan bagi orang yang dalam kondisi junub ketika dia mau melakukan 3 perkara. 1, makan dan minum. 2, mau tidur. 3, punten, mau mengulangi lagi sesuatu yang menyebabkan dia junub. Suami istri malam-malam sudah melakukan hal yang menjadikan dia junub. Mau tidur, sunnat engkau berwudu dulu. Mau makan atau minum, sunnat engkau berwudu dulu. Mau melaksanakan ronde kedua, sunnat engkau berwudu dulu. Karena perkara ini sunnat, maka wudunya pun hukumnya sunnat. Anda bapak-bapak, punten ya, jangan Anda anggap sepele loh. Masalah hubungan seorang suami dengan istri jangan pernah dianggap sepele. Hati-hati. Sebagaimana kita ketahui bahwa berhubungan zina dosanya sangatlah besar, maka berhubungan yang halal pahalanya sangatlah besar. Ini ibu-ibu kayaknya kalau ngaji bab ke situ kayak nggak pada mau ya, nggak mau tahu gitu. Hah? Nih, Bang, punten. Saya kasih tahu sama Abang. Namanya siapa? Hah? Alam. Alam semesta apa alam langit apa alam? Oh, alam gaib. Punten Bang Alam. Mohon maaf Bang Alam. Saya kasih tahu sama Bang Alam sedikit. Ada sahabat, ini saya potong dulu nih, babnya ke situ dulu sedikit. Karena Bapak Ibu sepertinya hal itu kayak malu untuk dibicarakan hukumnya, nggak boleh. Ada sahabat Bang Alam, punten. Ibu-ibu, dengerin. Ada sahabat datang ke Nabi Muhammad. Kata Nabi apa? Hei, di kelaminmu, bayangin, ngomongnya langsung, di kelaminmu itu ada sedekah yang begitu besar pahalanya. Sahabat ini ketawa sampai ngomong di hadapan Nabi, Nabi, emang kelamin bisa sedekah? Emang kelamin bisa sedekah? Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad? Kamu itu tidak tahu ya? Coba kamu lihat. Ini sahabat disuruh jawab. Coba kamu lihat. Kalau kelaminmu kamu simpen di dalam yang haram, kamu dosa apa enggak? Dia bilang dosa ya Rasul. Itu dosa besar. Maka ketika kelaminmu engkau simpan di dalam yang halal, maka pahalanya begitu besar. Sampai Kang Alam, ada riwayat hadis do'if. Apa? Do'if tapi tidak terlalu do'if. Apa Kang Alam? Suami istri yang junub melakukan ibadah, baik di malam hari, di pagi hari, di siang hari, terserah. Mereka melakukan ibadah Kang Alam. Tahu? Ketika dia mandi junub, dari junub yang halal, maka Allah menjadikan air yang dia pakai junub
Satu tetesnya seekor burung yang terbang ke arasy. Sampai hari kiamat burung-burung tersebut meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mengalami junub dari cara yang halal. Bayangin sekali mandi berapa tetes? Coba ibu-ibu pernah mandi nggak? Mandi junub. Berapa tetes kira-kira ibu-ibu? Makanya ibu, bu, ayo berdoa dulu. Mudah-mudahan putra-putri kita yang belum punya pasangan, Allah berikan pasangan yang soleh dan solehah. Nah, di sini mungkin ada yang nggak punya pasangan, Allah segera kirim yang solehah. Nah, ibu-ibu mungkin punten ada yang masih perawan atau janda, mudah-mudahan Allah kirim pasangan yang soleh. Nah, sudahlah, bab itu nggak usah disinggung. Kalau disinggung terlalu dalam nanti repot lagi. Taib. Jadi Bapak Ibu kita sepakati dulu, oke? Kita sepakati dulu sekarang. Apa yang harus kita sepakati? Bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad. Ketika Anda mempelajari Isra Mi'raj Nabi, tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya hanya sebatas biar tahu saja sejarah Nabi, berarti Isra Mi'raj itu sunnah. Karena mengantarkan kepada perkara yang sunnah. Anda ngomong, Isra Mi'raj Nabi biar apa? Ya biar kita ini aja ada sosial, ada silaturahmi, ada ini. Silaturahmi itu sunnah, berarti Isra Mi'raj pun jadi hukumnya sunnah. Tapi kalau Anda membuat Isra Mi'raj, tujuan Anda, kami harus pelajari tentang Isra Mi'raj, kami harus pelajari tentang sholat, kami harus pelajari tentang agama, karena kami ingin memiliki keimanan yang kuat, kami ingin memiliki istiqomahan yang kuat. Iman kuat itu merawatnya wajib. Maka mengadakan Isra Mi'raj artinya mengetahui sejarah mukjizat Nabi, khususnya Isra Mi'raj, berarti hukumnya wajib. Makanya tergantung niat semuanya. Ya kan? Makanya tadi Masya Allah, cari gini Bapak Ibu punten ya, punten. Ada orang kerja, nganggapnya itu kerja itu dunia. Sampai ada orang bahasanya sok kalau menurut saya. Aduh, saya kerja ini udah capek, dunia terus yang saya kejar. Ini orang bodoh namanya. Pegang itu. Saya capek kerja terus, saya pengen ibadah, saya pengen istiqomah, dunia saya kejar. Oh ini salah paham nih orang. Sekarang saya tanya, ada nggak orang bekerja, punten, dilarang sholat ada nggak di kita? Nggak ada. Ini musola sampai bagus. Dulu saya kalau nggak salah kesini bukan di sini musolanya, masih di bawah. Masih di bawah waktu itu sama tim koperasi saya sedikit diskusi. Ini di sini bagus, karpetnya bagus. Punten, banyaknya orang menganggap bahwa ibadah itu sholat, puasa, haji, umroh. Kalau kerja itu seakan-akan bukan ibadah. Nuhun sewu nih, punten nih. Itu minusnya dia dalam memahami agama. Saya kasih dua contoh saja. Saya kasih dua contoh. Contoh yang pertama, Bapak Ibu. Contoh yang pertama. Nabi Isa alaihi salam. Oke, siapa barusan? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam sedang berjalan di Bani Israel, ketemu dengan orang sedang beribadah di sebuah goa. Dia sholat di syariat Nabi Isa. Dia berdoa, dia berzikir sampai tidak ada yang mengganggu dia. 24 jam dia ibadah kepada Allah. Oke. Nabi Isa akhirnya bertanya, "Hei laki-laki." Iya Nabi Isa. "Kamu sedang ngapain di sini? Madza tasna'?" Kamu sedang melakukan apa di sini? Apa dia bilang? "Aku sedang beribadah kepada Allah." Nabi Isa nanya, "Apakah kamu tidak punya istri?" Punya.
Apakah kamu tidak punya anak? Punya. Siapa sekarang yang membiayai anakmu? Siapa yang memberikan nafkah kepada anakmu? Orang ini menjawab, saudara laki-laki saya yang bertanggung jawab dengan nafkah kehidupan putra-putra saya. Apa Nabi Musa bilang? Fa'akhuka a'badu minka, maka saudaramu itu lebih hebat ibadahnya daripada engkau yang menyendiri di dalam goa. Artinya apa? Kita artikan cerita ini melalui hadis Nabi. Jadi hadis saya terjemahkan dengan hadis. Mana yang menerjemahkan tentang kejadian ini? Nabi dengan sahabat lagi jalan. Sampailah di sebuah pasar atau di sebuah tempat, ada orang kerjanya luar biasa. Ngangkatin barang beda dari yang lain. Cara geraknya beda dari yang lain. Semangat di dalam dagangnya luar biasa. Semangat di dalam kerja luar biasa. Akhirnya apa? Ada sahabat ngomong ke Rasulullah. Nabi, kenapa? Itu orang, andaikan kekuatan semangatnya itu dipakai perang, dipakai jihad, ngelawan musuh Allah, pasti sangat berguna. Apa kata Nabi Muhammad? Shh, tidak boleh. Sahabat diam. Nabi akhirnya ngomong, kalau bahasa kita, ataro, apakah kamu melihat? Apakah kamu tahu? Idza sa'a fi waladihi wa walidayhi fahuwa jihadun. Kamu tahu enggak? Itu orang yang bekerja keras itu, yang dagang itu, yang bisnis itu, kalau geraknya dia tujuan untuk menafkahi kedua orang tuanya, menafkahi anaknya, menafkahi keluarganya, maka sesungguhnya dia sedang ada dalam jihad fi sabilillah. Artinya bekerja, berdagang, mencari nafkah yang halal dan berkah, tujuan untuk kebaikan-kebaikan, itu bagian daripada jihad. Artinya kemuliaannya, pahalanya sangatlah besar. Bapak-bapak, pemimpin Islam di zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad wafat, gantinya siapa? Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, gantinya siapa? Tahu? Salah satu sejarah Sayyidina Umar? Apa coba ibu? Sayyidina Umar berkata apa? Aku meninggal ketika aku bekerja, berdagang atau berbisnis, atau dalam bahasa lain mencari, mengupayakan rezeki yang halal. Lebih aku cintai dan aku senangi daripada aku meninggal di medan perang. Sekarang meninggal di medan perang syahid apa enggak? Syahid. Anda jangan menganggap sepele. Orang yang sedang berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, itu adalah orang-orang yang sedang berperang dengan pahala yang besar. Kalau meninggal pun maka meninggalnya syahid. Contoh, di Jakarta ada orang kerja ngecat bangunan. Untuk apa engkau ngecat? Bekerja, mencari rezeki yang halal. Untuk apa rezekimu setelah engkau dapatkan? Untuk menafkahi anak saya, membantu orang tua saya. Terkadang ada kelebihan, Ustaz, saya infak ke masjid, ke pesantren, berbagi ke tetangga. Ada anak yatim, walaupun setahun sekali Muharram kami ikut andil juga. Maka ketika ada musibah terjadi dan dia jatuh dari pekerjaannya dan meninggal, maka wafatnya syahid. Walaupun syahidnya syahid akhirat. Wafatnya bagus. Dan itu dikemukakan oleh Allah di dalam surat Al-Muzammil. Silakan buka surat Al-Muzammil. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Alima alla tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Kemudian Allah katakan, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi
yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Buka beres pengajian atau nanti pas istirahat zuhur, baca surat Al-Muzammil. Allah mengedepankan orang-orang yang bekerja keras di atas muka bumi untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Artinya anugerah rezeki yang halal. Artinya anugerah rezeki yang didapatkan dengan cara yang halal. Baru setelah itu Allah katakan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Barulah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Artinya jangan pernah Anda anggap sepele bekerja, mencari rezeki yang halal dan berkah, karena itu bagian daripada jihad dan ibadah terbaik kita di sisi Allah. Balik lagi tadi, Anda bekerja untuk apa? Seperti Anda wudu Anda untuk apa? Maka hukum berwudu pun berubah. Maka saat Anda bekerja, untuk apa Anda bekerja? Maka tujuan Anda, itulah yang menjadi hukum kerjanya Anda. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu, punten. Punten. Di sini misal ada salah satu di antara kita sholat, baju yang menutupi aurat ternyata didapatnya dari haram. Ini misal ya, saya tanya, sholatnya diterima apa enggak? Tak akan. Karena barangnya apa? Haram. Baju yang Anda pakai menutupi aurat ternyata barang yang halal. Sholat Anda diterima apa enggak? Diterima. Berarti mendapatkan baju yang halal baik dan benar untuk sholat secara khusus, Anda harus punya alat membelinya. Alat membeli ini bisa Anda dapatkan dari mana? Minta-minta. Nggak diajarkan sama Nabi, sama Allah. Harus dengan cara bekerja. Maka bekerjanya Anda dengan salah satu niat ingin mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah, berarti kerja Anda pun ibadah karena mengantarkan kepada ibadah. Makanya ada 5 perkara berkaitan. Tolong dicatat Bapak Ibu. 5 berkaitan. Sebelum kita masuk ke tema insyaallah sedikit, dan nanti setelah tema sedikit kita buka sesi tanya jawab. Jadi ada 5 berkaitan dalam kehidupan kita, mau tidak mau Anda harus punya. Pertama, ilmu. Anda tidak punya ilmu, tidak akan benar. Makanya ulama sampai mengatakan begini, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu tidak akan pernah diterima sama Allah. Kenapa? Karena pasti salah. Nah ibu-ibu punten, kan mulai bingung ibu-ibu. Bingung tuh, Ustadz berarti kami harus mondok pesantren lagi. Kan nggak mungkin. Bukan. Ibu-ibu kalau sakit, mohon maaf, di perut, yang dicari obat apa? Cepetan, ini takut keburu malam nih. Ibu-ibu sakit perut, yang dicari obat apa? Sakit perut. Bapak-bapak lagi sakit kepala, yang dicari obat apa? Sakit kepala. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu menjalankan apa dalam kehidupan sehari-hari? Itu, ya cari ilmunya. Karena ulama yang mengajarkan bagaikan dokter, fatwa yang diberikan bagaikan obat. Ibu-ibu sekarang, kenapa saya ingin membuka sesi tanya jawab? Karena yang saya sampaikan ini, firman Allah, hadis Nabi, ijma ulama, dan lain-lain. Ini semua obat. Tapi dibutuhkan nggak sama ibu-ibu obat ini? Sekarang ibu-ibu lagi sakit perut, punten. Saya kasih Paramek, obat bukan? Obat bukan Paramek? Saya kasih Bodrexin, obat bukan? Obat. Saya kasih Konimek, obat bukan? Sanaflu, obat bukan? Semuanya obat. Dan bermanfaat. Tapi untuk ibu-ibu yang sedang sakit perut, bapak-bapak yang sedang sakit, manfaat nggak itu? Tidak.
Nah, banyak orang sekarang majelis ilmu itu lebih mendahulukan obat, tapi yang tidak digunakan. Kenapa obat yang digunakan tidak dibahas? Salah satu contoh ibu-ibu, punten, saya minta maaf. Ini contoh. Ibu-ibu, perempuan yang sedang menikah, itu ketika di make up dengan begitu tebalnya, rambutnya dihias dengan sedemikian tebal dan kasarnya. Dari pagi dia didandanin, jam 9, 10 dia dikeluarin. Akhirnya zuhur itu sudah bisa dikatakan tidak sholat. Kalau di kampung hajatannya kan sampai malam. Asar itu dia harus tetap tampil sebagai pengantin, sebagai permaisuri, sebagai bidadari sehari. Tapi tidak melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, bahkan maghrib kadang-kadang dilewati, isya pun juga dilewati. Makanya laki-laki kalau menikah, pertama yang harus dia tanyakan kepada istrinya di malam pertama ketika bertemu, pertanyaan yang pertama adalah, as-shallaitil isya? Kamu sudah sholat isya belum sayang? Itu yang pertama ditanya. Bu, shh, bu. Berarti si pengantin itu lagi butuh obat nggak? Butuh obat untuk membenahi hari pengantinnya dia, harus bagaimana bahagianya dia dapat, cantik dengan dandanannya dia dapat, ikatan dia dengan Allah tidak putus sholatnya. Itu dikaji dengan ulama, tanyakan. Supaya apa? Supaya perjalanan hajatnya bukan bahagia zahirnya doang, tapi bahagia zahir dan batin. Saya kasih bocoran sedikit. Apa ibu-ibu solusinya? Solusinya di dalam agama diizinkan yang sedang hajatan si pengantin tadi boleh sholatnya di jama'. Kan enak. Cukup sekali benahin di waktu zuhur, udah beres sholat zuhur, sholat asar, dandanin lagi yang cantik, asar enggak perlu ke air. Dia tetap jaga make upnya, maghrib masuk, niatin jama' takhir, beres isya, jam 8 beres hajatan, keramas atau bersihkan, sekiranya bisa berwudu, langsung mandi. Beres mandi, sholat maghrib sama isya. Tuh, lihatin. Ada orang sakit di rumah sakit. Ya Allah Ustaz, saya sholat susah. Harus wudu duhur, harus wudu asar, harus wudu maghrib, harus wudu isya. Sedangkan saya payah. Shh. Allah itu maha sayang. Syariat kita memberikan kemudahan. Apa kemudahannya? Orang yang sedang sakit boleh sholatnya di jama'. Caranya gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Caranya, ketika masuk waktu zuhur, dia niatkan jama' takhir. Ketika nanti masuk waktu asar, kita pakai jam aja dah. Misal maghrib jam 6, asar jam 4, misal ya. Ketika masuk waktu asar, dia tidak usah sholat asar dulu. Dia sabar, istirahat dengan rasa sakitnya, udah duduk. Nanti ketika menjelang jam 5 sore mau maghrib, barulah engkau mulai ke air. Bersihkan najis yang ada, bersihkan ini itu yang ada, kemudian wudu. Setengah 6 beres, langsung sholat asar, langsung sholat zuhur, beres zuhur, maghrib tiba, langsung sholat maghrib, jama' takdim isyaknya ditarik ke maghrib. Maka dengan satu upaya dan usaha dia mensucikan dirinya dengan tanzif, dengan wudu, maka 4 sholat dia bisa jalankan. Uliatin agama. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu kita sangat singkat dalam kehidupan. Banyak yang perlu kita pelajari, tapi yang lebih diharuskan untuk dipelajari adalah ilmu yang terjadi setiap hari. Bapak-bapak punten, tahun ini ada yang berangkat ke Mekah haji? Belum, tahun ini maksudnya belum. Berarti punten,
Berarti bapak-bapak nggak wajib belajar haji. Ngapain? Nggak usah belajar haji sekarang, orang nggak mau haji. Ustadz, tapi saya mau belajar. Oh silahkan. Cuma secara fardu ain, tidak fardu ain. Mengerti ibu-ibu? Jadi yang pertama yang dipentingkan itu apa? Apa bu? Ilmu. Yang pertama dipentingkan adalah ilmu. Oke? Oke, yang pertama adalah ilmu. Yang kedua, setelah ilmu harus amal. Artinya kita dituntut untuk beramal. Salat, haji, zakat, puasa, dan lain-lain. Yang mana amal ini semua membutuhkan ilmu. Ibu-ibu, punten. Punten ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu sedikit mendengar pembahasan agak beda. Tapi ini justru yang penting. Perempuan itu Allah berikan perbedaan dengan laki-laki, di mana perempuan itu ada istilah namanya rutubatul farji. Artinya rutubatul farji adalah keputihan. Di antara ibu-ibu di sini ada yang pernah keluar keputihan nggak? Nggak usah angkat tangan. Saya tidak mau menanyakan siapa yang keluar keputihan, tapi saya hanya ingin bertanya, sudahkah Anda mempelajari hukum keputihan? Najiskah keputihan itu? Membatalkan kepada wudu apakah tidak keputihan itu? Karena nanti berkaitannya dengan sholat. Berkaitannya dengan puncak ibadah kita, yaitu sujud kepada Allah. Perempuan di farjinya, di kelaminnya keluar 5 hukum darah. Haid, nifas, istihadah, darah fasad, darah tolak, ada 5. Mana yang melarang sholat, mana yang tetap wajibnya sholat tidak berubah. Kalau acak-acakan berbahaya. Kita ambil darah yang paling sering keluar perempuan, darah haid. Darah haid ini ternyata ada 5 warna darah haid. Bagaimana kalau 5 warna itu keluar? Merah, merah segar, kecoklatan, kekuningan, lahab, encer. Itu mana yang disebut darah haidnya? Itu kaitan dengan sholat. Bagaimana kalau ada perempuan ketika dia mau mendengar azan zuhur, Allahu Akbar, zuhur. Tiba-tiba dia berangkat ke tempat wudu, dia mau wudu, pas di pertengahan wudu, punten, darah haid keluar. Bagaimana sholat zuhur itu? Ini yang disebut namanya turuwul mani', yang disebut namanya zawalul mani'. Itu wajib ibu-ibu. Cuma alhamdulillahnya wajib belajar itu bukan ke ibu-ibu, tapi ke suami-suaminya. Jadi kalau istri masuk neraka, udah pasti suaminya lebih dulu. Repot ini. Kalau suami masuk sorga, udah pasti istrinya ke sorga. Catatannya iman ada ya. Kalau istri masuk sorga, bisa jadi suaminya di neraka. Artinya apa? Kita kaum laki-laki jangan menganggap sepele ilmu dan amal, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita. Jelas apa enggak Bapak Ibu? Taib. Yang ketiga, ilmu, amal, kemudian mesti ada ikhlas. Ilmu, amal, riya nggak jadi. Ilmu, amal, sombong nggak jadi. Ilmu, amal, ngerjainnya karena ingin dipuji manusia nggak ada, zero sudah. Harus ada ikhlas. Berarti ilmu, amal, ikhlas. Sudah yang 3 ini nggak cukup, harus ada yang keempat. Apa? Khauf.
Rasa takut kepada Allah, jangan tenang-tenang dalam maksiat. Solat, zinahnya zina. Solat, maboknya mabok. Enggak ada khauf kepada Allah. Yang tiga, tidak berguna sekalipun Anda ikhlas. Berarti pertama apa? Jawab yang bareng. Pertama, kedua, ketiga, keempat, khauf, takut. Tahu? Penentu terakhir. Ilmu Anda hebat, amal Anda hebat, rasa takut ikhlas Anda hebat, rasa takut Anda kepada Allah juga hebat. Tanpa ada yang kelima, semua ini tidak akan berjalan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Apa yang kelima? Al-halal. Harus ada sesuatu yang halal. Makanya dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menceritakan tentang umat Nabi Musa yang dia merengek menangis kepada Allah, tidak diijabah, tidak diberi. Kata Nabi Musa, ya Allah, kesian ini orang, sampai jungkir balik, sampai nangis, sampai begini dan begitu, engkau tidak kasih. Apa kata Allah? Wa mashrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa gudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Wahai Musa, pakaian yang dia pakai haram, minuman yang dia minum haram, makanan yang dia makan haram, bagaimana aku bisa memberikan apa yang dia inginkan? Artinya apa? Barang yang halal menjadi pengantar semuanya. Berarti ketika barang yang halal ini paling penting, mencari barang yang halal pun paling Makanya Bapak Ibu, titipan saya dalam pembahasan kedua ini, karena yang ketiga ini mungkin saya singkatkan aja. Saya titip pesan, sadarlah bahwa bekerja itu adalah mulia. Bekerja itu adalah ibadah. Dan pasang di hati, bekerja itu niatnya untuk apa? Jadikan keringat ini sebagaimana Nabi katakan penghapus dosa. Jadikan langkah dari rumah ke tempat kerja sebagaimana Nabi katakan langkahmu adalah sedekah. Dan itu semuanya ketika memiliki dasar tujuan yang baik dalam bekerja Anda. Yang terakhir, di sini kita lihat tadi temanya apa? Mohon maaf. Temanya apa tadi? Benahi salatmu. Allah akan membenahi kehidupanmu. Baik. Bapak Ibu, ucapan ini saya mau pakai dua saja. Setelah itu kita masuk tanya jawab sedikit. Pertama, hadis Nabi. Nabi katakan al-ahdu bainal abdi wa rabbihi as-salah. Ikatan antara hamba dengan Allah itu salat. Dari situ udah kebayang dah, nggak perlu saya panjang lebarin. Ikatan Allah dengan hamba adalah salat. Kita manusia saja, adanya kebersamaan, adanya saling menolong, adanya saling membantu karena adanya ikatan. Kalau musuhan ada nggak? Nggak ada. Kalau tidak punya ikatan ada nggak? Nggak ada. Maka manusia dengan Allah itu ikatannya adalah salat. Maka tolak ukur kuatnya dia dan dekatnya dia dengan Allah, maka yang menjadi tolak ukur adalah kuatnya dia untuk salat dan dekatnya dia untuk salat, segeranya dia di dalam menjalankan salat, itu tolak ukur kedekatan dia dengan Allah. Kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan adalah pesan dari Imam Hasan Al-Basri, dan beliau adalah murid sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Abbas adalah murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan apa? Tolong dicatat, mudah-mudahan rekamannya ada. Beliau katakan begini, "Idza aradta an tughayyir hayataka wa lam tadri min ayna tabda fabda'ha bis-shalah." Andaikan engkau mau merubah hidupmu ke arah yang lebih baik lagi dan kamu tidak tahu memulai perubahan itu dari mana, maka mulailah perubahan kehidupanmu dari salatmu.
Artinya sholat dirapihkan sedemikian baiknya. Sholat dirapihkan sedemikian benarnya. Khusus untuk bapak-bapak, punten. Ada 2 titik saya mau ingatkan di kajian mulia ini. Titik pertama, masalah cebok kalau dapat tempat kencingnya berdiri. Hati-hati. Anda berdiri, punten, Oke. Dari sisi kesehatan Anda sehat, dalam artian air kencing terbuang. Tapi nanti ceboknya hati-hati. Cipratan hati-hati. Karena cipratan najis itu kalau nyiprat ke tubuh kita, gara-gara keteledoran kita di dalam membuang hajat kecil atau hajat besar, itu pengaruh kepada sholat Anda. Pertama. Yang kedua, cara berpakaian Anda. Ada sebagian orang celananya agak longgar ke bawah karena perutnya sedikit gemuk. Terus dia pakai kaos misalnya agak sedikit kecil. Pada saat dia sujud, celananya narik ke bawah, kaosnya narik ke atas. Hati-hati nih. Itu lubang goa buaya, itu bibir atasnya kelihatan. Itu hati-hati. Kenapa ibu-ibu saya di sini dulu? Karena punten banyak orang selalu begini, Ustadz, kan sholat itu mencegah dari kemungkaran, dari fahisyah. Kok saya sholat terus, tapi kok saya masih melakukan kejahatan, Ustadz? Saya masih maksiat, Ustadz. Mungkin sholatnya kamu masih banyak kekurangan. Khususnya laki-laki yang kerap terjadi. Khususnya ketika musafir, kencing hati-hati. Istinjanya, ceboknya. Yang kedua, berpakaian. Jangan sampai aurat terbuka, jangan sampai ada cipratan sehingga mencegah sholat kita benar dan baik. Jadi kalau Anda mau berbicara sholat itu diterima apa tidak, Anda harus berbicara dulu sholat Anda baik atau tidak. Kalau Anda mau berbicara sholat Anda baik atau tidak, maka Anda harus berbicara pengantar kepada sholat itu sudah baik ataukah tidak. Ada istinja, cebok, ada toharoh, bersuci, baik mandi besar ataupun dia berwudu. Ada namanya satrul aurah, menutupi aurat. 3 dasar ini penting bagi Anda. Musafir, Anda kencing berdiri, tidak ada kaitan halal dan haram. Kencing berdiri diizinkan, dibolehkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan makruh, karena Nabi pernah kencing berdiri sekali. Tapi yang jadi permasalahan adalah cipratannya hati-hati dan ceboknya hati-hati. Oke? Jelas bapak-bapak? Untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu saya kasih 3 aja pagi hari ini. Pertama adalah masalah cara memakai mukena. Hati-hati ada rambut keluar. Hati-hati. Dagunya kalau bisa, walaupun ini masalah ikhtilaf, artinya perbedaan pendapat, alangkah baiknya ketika sholat ibu-ibu tutupi dan belilah dagu yang ada zakun. Zakun itu menutupi gadunya. 1. Yang kedua, gerakan di dalam sholat khususnya kaki. Ibu-ibu, saya berdiri mohon maaf. Kalau Anda pakai mukena, itu dari ujung kaki ini, dianjurkan 50 cm mukena itu lebih. Segini. Dilebihin ke bawahnya itu agak panjang. Kenapa? Karena kalau gerak ketika sujud, maka tertutup semua. Tapi kalau lebihnya segini, ibu-ibu ketika sujud, kelihatan nggak? Kelihatan. Karena telapak kaki ibu-ibu itu adalah aurat dalam sholat. Hati-hati itu. Kayak takbir, mukena kan kalau agak kecil mohon maaf. Mukena perempuan kalau agak kecil, tuh. Seperti ini. Ibu-ibu kalau Allah, kelihatan nggak ini tangan? Kelihatan nggak? Gak sah sholatnya. Yang kedua ibu-ibu, yang ketiga, masalah apa? Masalah kaitan dengan darah. Kalau ibu-ibu lagi head kan gak wajib sholat. Tapi kalau ibu tidak head wajib sholat gak? Sedangkan yang keluar di situ bukan cuma darah head. Ada darah istihadah. Istihadah kalau keluar, ibu-ibu wajib sholat. Nah kalau ibu keluar darah istihadah, karena kelalaian, akhirnya menganggap ini darah haid, berarti ibu-ibu sholat nggak dengan anggapan itu? Tidak, pada hakikatnya itu darah apa? Istihadah.
Akhirnya Anda tidak sholat. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ini adalah pengantar untuk sholat yang benar. Maka saat sholat itu benar, sholat akan diterima oleh Allah. Maka pengaruh positif dari sholat akan kita dapatkan. Jelas Bapak Ibu? Taib. Silakan Bapak Ibu sebelum ditutup doa. Ada yang mau bertanya? Nah, saya silakan. Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas semua penjelasan yang begitu luas dan cerdas. Ini terkait dengan apa yang pembahasan yang barusan itu tentang haid. Itu terjadi kan terhadap kaum perempuan. Dalam haid ini kaum perempuan kan untuk tidak memegang mushaf, terus apa itu berhubungan dengan suami juga apalagi ya. Yang jadi pertanyaan, kita kan dalam sehari-hari itu tentu ingin sekali mengejar apa itu, mengejar akhlak. Itu berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk si perempuan yang sedang haid ini. Nah, kira-kira amalan apa saja yang untuk menambah pahala tersebut sementara dia posisi dalam haid itu? Mungkin sedikit itu pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari suami yang setia ini. Memikirkan. Dah, ibu-ibu, biasanya perempuan itu godaannya besar. Kenapa? Kalau dia lagi tidak haid, baca Quran malas. Tapi giliran haid pengen baca Quran. Sampai nanya, apa hukumnya Pak Ustadz? Saya baca Quran lagi haid. Lu lagi enggak haid enggak baca Quran. Giliran lagi haid gaya-gayaan. Nah, ini terjerumus dengan bisikan syaitan. Tapi ini pertanyaan bagus. Jadi beliau bertanya begini, sebenarnya dasarnya gini. Perempuan sedang haid itu kan banyak yang diharamkan. Ada 10 loh yang diharamkan kepada perempuan yang sedang haid. 10. Ya. Pertama yang diharamkan kepada perempuan haid adalah sholat. Nggak boleh sholat. Bahkan kalau beres haid pun tidak boleh diqadha sholat yang ditinggal. Nggak boleh. Nabi SAW melalui riwayat Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kata Sayyidatuna Aisyah, kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kenapa? Karena salat waktunya berdekatan. Tapi kalau puasa setahun sekali. Itu bentuk kasih sayang Allah untuk kita. Yang kedua yang diharamkan adalah at-tawaf. Kalau ada perempuan pergi haji, pergi umrah, dia haid, haram tawaf. Walaupun ini ada pembahasan dan panjangnya bisa nanti kita sampaikan ketika ada ibu-ibu yang tawaf kemudian haid. Itu bisa nanti. Yang ketiga, qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Haram perempuan sedang haid. Di antaranya mashul mushaf, memegang Al-Quran haram. Di antaranya membawa Al-Quran haram. Bahkan ada lagi yang menarik. Apa? Istimta' bima baina surrah war rukbah. Tidak boleh suami mengambil kenikmatan meniduri istri dalam keadaan haid. Itu hukumnya haram. Bahkan kalau terjadi dan jadi anak dalam hubungannya, maka menyebabkan anaknya itu cacat, syalal, cacat, buta, kakinya tidak jalan dan lain-lain. Kemudian yang diharamkan lagi apa? Saya tambahkan dulu. Apa? At-tolak. Haram seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid. Seorang laki-laki tanpa sebab menalak istrinya itu dibenci oleh Allah. Seorang perempuan pun tanpa sebab meminta cerai dari suaminya dilaknat oleh Allah. Jadi dua-duanya. Makanya ibu-ibu, kesian ibu-ibu suka jadi korban pengajian. Apa bu? Perempuan harus taat sama suami, perempuan harus taat, enggak taat dilaknat sama Allah, enggak taat dilaknat sama Allah. Sepotong yang dikaji, akhirnya laki-laki banyak di rumah tangga merasa penguasa. Laki-laki itu di rumah tangga bukan penguasa, pengusaha. Lo yang kerja setor sama bos. Lah emang begitu catatannya, laki-laki yang cepat kaya dan cepat naik derajat adalah laki-laki
Yang menyetorkan duit semuanya ke istri. Dengan catatan istrinya punya akal. Loh iya, karena kalau istrinya nggak punya akal, habisin main game, habisin bakso, habisin shopping, jalan-jalan. Buat sebulan dihabisin sehari, amsyong itu. Ya. Itu ibu-ibu saya tanya dulu, benar nggak perempuan harus taat kepada suami? Benar. Tapi digaungkan itu saja. Seakan-akan yang belum masuk surga itu belum ada jaminan perempuan doang. Laki-laki juga mesti digaungkan. Apa gaungnya dalam hal ini? Ingat, surganya perempuan ada pada taat kepada suami. Surganya suami ada pada menjaga perasaan istri. Anda tidak taat kepada suami, jangan berharap masuk surga. Hancur surga untuk Anda. Suami tidak menjaga perasaan istri, jangan berharap masuk surga. Engkau hancurkan perasaannya sama seperti engkau menghancurkan surgamu. Seimbang nggak? Seimbang nggak? Seimbang. Perempuan akan taat betul-betul kepada suami, suami akan betul-betul sayang kepada perempuan. Itu. Ibu-ibu kenapa ketawa? Enggak setuju dengan sampaian ini yang saya? Ya, kata ibu-ibu bisik, alhamdulillah ada yang bela sekarang. Ya, enggak, artinya memang seperti itu. Kemudian yang beliau tanyakan pada intinya adalah, kan tadi dilarang baca Quran, dilarang itu. Mungkin perempuan haid juga ingin menambahkan pahala seperti layaknya perempuan-perempuan yang tidak haid. Maka jawabannya adalah, satu, perempuan menjaga haid dengan benar itu bagian dari ibadah. Saat perempuan tidak haid, dia tidak punya ibadah dengan darahnya, maka Anda yang haid, Anda punya ibadah dengan darah Anda. Pertama, lihat darah haid itu. Secara hukum agama, berapa hari Anda biasa haid? Hukum sholat ini dan itu. Najisnya darah haid Anda di pakaian, periksa betul-betul. Kemudian saat mencuci pakaian yang ada darahnya, Anda harus betul-betul karena itu najis. Tidak boleh dimasukkan ke mesin cuci, digabungkan dengan pakaian yang lain. Akhirnya apa? Pakaian yang lain ikut najis. Itu bagian dari salah satu ibadah Anda. Yang kedua, ada zikir-zikir bacaan-bacaan yang tidak disyaratkan memiliki wudu. Seperti Anda membaca salawat, seperti Anda membaca la ilaha illallah, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, semua itu bacaan tidak disyaratkan memiliki wudu atau memiliki suci, sehingga perempuan haid pun diizinkan, dibolehkan dan jadi kebaikan. Bapak-bapak, alhamdulillahnya kita enggak haid. Kenapa? Dulu sebenarnya Siti Hawa itu di sorga tidak haid. Siti Hawa di sorga tidak haid. Ketika mereka makan buah khuldi, Nabi Adam sama Siti Hawa, dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Siti Hawa ketakutan. Karena yang menyebabkan Nabi Adam makan buah khuldi itu Siti Hawa. Nabi Adam itu tidak tergoda dengan setan untuk makan buah khuldi yang dilarang sama Allah. Istrinya yang menggoda. Makanya bapak-bapak hati-hati, Anda ini kuat-kuat semua, nggak akan tergoda dengan setan. Tapi setan punya kekuatan besar, senjata hebat. Mana senjatanya? Istri kita. Coba kalau kita udah dibisikin istri. Nah, pada saat dipanggil sama Allah, Siti Hawa takut, disitulah keluar darah, punten di kelaminnya. Kata Allah, ya Hawa, ini darah aku tetapkan untukmu dan seluruh keturunanmu. Makanya perempuan yang keluar darah haid, tandanya sehat. Karena itu darah penyakit. Makanya kalau sudah nenek-nenek nggak ada yang haid. 52 ke atas nggak haid. Kenapa? Bukan penyakitan, uratnya udah mau kering. Emang begitu. Namanya jafaful uruq, kering urat-uratnya. Ketika urat kering tidak segar lagi, maka kulit pun ikut kering. Mulailah keriput, mata saling segar mulai keriput. Itulah perjalanan manusia. Ya, jadi insya Allah, Abi, itu saja pertanyaan yang bisa saya jawab. Ada lagi dari ibu-ibu, silahkan. Satu dulu dari ibu-ibu, coba. Oh, Masya Allah. Oh, yang nanya dikasih itu? Udah ya, teh, saya aja yang nanya dah. Waduh, ini nanya. Antum mau bertanya? Silahkan. Masya Allah.
Ustaz mau bertanya Ustaz, kan tadi ada 5 hal yang penting itu ilmu, amal, kemudian ikhlas, khauf, sama halal. Saya mau bertanya 2 hal Ustaz. Yang pertama itu ilmu. Kan kita itu maksudnya statusnya penuntut ilmu ya Ustaz ya, atau ya pengikut lah. Maksudnya ilmu di sini itu kadarnya sampai mana Ustaz? Maksudnya kan kita ya manut lah sama Ustaz gitu. Apakah kita harus mencari landasannya, dalilnya, atau kadarnya itu sampai mana Ustaz untuk kami-kami yang penuntut ilmu gitu. Kemudian yang kedua terkait yang khauf. Untuk khauf kan tadi Ustaz sampaikan bahwa kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Yang terjadi sehari-hari kan ibadah atau apa sudah menjadi kebiasaan atau apa, jadi tidak terpikirkan gitu. Maksudnya ya udah kita kerjakan gitu. Bagaimana untuk memunculkan rasa khauf itu gitu. Sedangkan tadi penting kata Ustaz gitu. Baru enggak gitu muhasabah. Oh iya khaufnya kurang ya. Nah itu bagaimana tips and triknya? Saya. Bapak Ibu, karena pertanyaannya pakai mic dan insya Allah sudah jelas buat semua. Saya jawab yang pertama. Harusnya yang pertama itu yang ditanyakan 2. Pertama, pentingnya dalam hidup kita kan ilmu. Oke? Ilmu apa? 1. Dan batasan setiap ilmu itu sampai titik mana yang harus kita kaji. Saya jawab ibu-ibu ini biar cepat ya, mohon maaf. Pertama, ilmu apa yang wajib kita pelajari? Itu adalah ilmul hal. Ha, alif, lam. Ilmul hal. Apa artinya ilmul hal? Ilmul hal itu adalah ilmu yang terjadi kepada kita. Anda sholat nggak tiap hari? Sholat. Berarti sholat itu namanya hal, perilaku kita. Harus kita belajar ilmunya. Saya ambil contoh sholat. Anda wudu nggak setiap sholat? Wudu. Berarti ilmu tentang wudu harus dipelajari. Karena wudu ini hal, kebiasaan kita. Wudu pakai apa? Air. Air itu ada yang boleh dipakai, ada yang tidak boleh. Ada yang suci, ada yang najis. Ada yang tercampur, ada yang tidak. Ada yang berubah, ada yang tidak. Maka belajar ilmu air adalah penting. Nah itu kalau ibu-ibu nanya nih, ilmu apa sih yang harus saya pelajari? Keseharian Anda apa? Ibu-ibu di sini tidak berdagang, nggak usah ngaji bab dagang. Ibu-ibu kan tidak dagang. Tapi kalau mau tidak apa-apa, cuma tidak menjadi sebuah fardu ain. Nah, kemudian setelah ilmu itu kita tahu mana yang harus dipelajari, batasannya sampai mana. Saya ambil contoh sholat. Ustadz, saya mau belajar ilmu sholat. Kalau ilmu sholat itu ilmu penting, ilmu wajib, ilmu oke. Sampai mana batasan saya wajib belajar untuk ilmu tersebut? Karena kami, mohon maaf, bukan ulama, bukan begini. Kami hanya sebatas orang biasa dalam bidang ilmu yang ingin memahami ilmu. Maka yang wajib Anda pelajari adalah sebatas sholat Anda sah dan benar. Berarti kaitannya apa? Rukun, syarat, sunat, pembatalan. Berarti 4 yang harus dipelajari. Selebihnya daripada dalil orang sholat begini-begini, ini begini-begini, begitu, itu bagian dari fardu kifayah. Makanya runtutan ilmu itu ada 3. Ada ilmu fardu ain, Anda kalau tidak belajar dosa. Ada ilmu fardu kifayah, kalau orang lain 1 saja belajar menggugurkan dosa Anda. Ada ilmu yang sunnah. Ilmu yang fardu ain, ini yang sedang kita bahas. Artinya ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita. Contoh, Kang Ustadz, mohon maaf. Punten, Bu. Kloset kita sekarang, kloset kita, tempat jongkok, WC, toilet, ada air tersisa nggak di situ? Ada. Bagus tujuannya untuk mencegah punten uapan bau dari sapi tank supaya tidak naik ke atas. Itu bagus. Nah, ibu-ibu setiap hari punten buang air besarnya di tempat itu nggak? Di tempat itu. Nah, itu harus dikaji. Kenapa? Punten. Karena pisang goreng yang jatuh ke situ, ketika dia dengan gaya terjun bebasnya, pluk, maka air ada yang naik ke atas. Nah, itu hukum air itu apa?
Itu karena nanti kaitannya Anda mau sholat gimana. Nah itu maksudnya batasan sampai mana ilmu yang harus dikaji itu sampai satu aktivitas kita dikatakan benar dan sah. Adapun selebihnya tentang menggali dalil itu bagian dari fardu kifayah. Ketika kita pelajari kita dapat pahala, ketika kita tinggalkan tidak dosa apabila ada orang yang mempelajarinya walaupun satu orang. Sisanya tentang bab zikir dan lain-lain itu bagian dari perkara yang sunnah. Kemudian yang terakhir, beliau tadi bertanya kiat-kiatnya, tips and triknya untuk menimbulkan rasa takut itu seperti apa? Itu yang terbaik satu. Apa? Sering membaca hal-hal yang berkaitan dengan ancaman-ancaman. Contoh misal, orang yang melalaikan sholat bagaimana? Diruntutkan fawailul lil musallin, melalaikan sholat begini. Bagaimana orang yang tidak kenal berjamaah? Bagaimana orang yang punten meninggalkan sholat? Bagaimana orang yang berzina? Bagaimana orang yang menyakiti perempuan? Bagaimana orang yang tidak taat kepada suami? Bagaimana? Nah itu dibaca hal-hal seperti itu yang paling cepat untuk meningkatkan rasa takut. Kenapa? Karena ketika manusia mendengar kata-kata tersebut dan meyakininya, maka akan muncul rasa takut. Rasa takut itu tidak ada karena dua hal. Hal yang pertama, kurang taunya di dalam ilmu tersebut, atau yang kedua, memang mereka sudah masuk ke dalam dirinya sesuatu yang haram sehingga rasa takut itu tidak muncul. Maka halal itu sebenarnya punten bukan cuma untuk sah ibadah, untuk menumbuhkan rasa takut juga. Barang yang halal itu. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang makan barang halal mau tidak mau anggota tubuhnya akan ibadah. Orang yang makan barang haram mau tidak mau tubuhnya akan mengantarkan kepada maksiat. Maka pesan saya di jawaban yang ini, Anda harus punya tujuan belajar. Kenapa? Karena orang yang punya tujuan belajar, dimanapun dia berada, apapun yang terjadi di hadapannya akan menjadi sebuah pelajaran. Tapi kalau orang tidak punya niat belajar, sedang belajar pun tidak akan pernah menjadi pelajaran untuknya. Kira-kira jelas? Baik. Mungkin satu lagi cukup? Cukup sudah? Kita tutup doa atau satu lagi? Enggak, kondisi waktunya di sini, Abi, kira-kira cukup? Ibu, ada ibu-ibu? Ibu-ibu yang mau bertanya? Urusan rumah tangga, ibu-ibu? Baik, jika sudah tidak ada lagi, hadiahnya masih ada. Taib, ya sudah, kita tutup doa. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir sebelum ditutup doa, saya titip pesan, ini bulan Sya'ban sudah masuk ya. Ini bulan mulia, bulan kebaikan, makanya disebut bulan Sya'ban. Nanti malam nisfu Sya'ban itu adalah malam Nabi SAW dalam hadis mengatakan malam nisfu Sya'ban adalah malam disodorkan amal kita kepada Allah. Nabi Muhammad tidak pernah berpuasa sebulan penuh selain Ramadan daripada Sya'ban. Jadi kalau Anda bertanya, Nabi pernah enggak berpuasa sebulan penuh dalam hidupnya selain Ramadan? Pernah. Puasa apa itu? Puasa di bulan Sya'ban. Ya, Nabi ditanya, kenapa Nabi puasa di bulan Sya'ban? Kata Nabi Muhammad, bulan Sya'ban ini bulan yang orang banyak lupa karena kejepit antara Rajab dengan puasa. Dan mereka tidak tahu bahwa di bulan Sya'ban ini diangkat amal setiap tahun dan itu terjadinya malam nisfu Sya'ban. Makanya ketika ada di antara kita yang malam nisfu Sya'ban baca Yasin, baca zikir, baca doa, jangan pernah Anda merasa bingung. Karena itu bagian daripada mendekatkan diri kepada Allah, karena di malam itu disetorkan amal kita dan mereka ingin amal disetorkan dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan i'tikaf, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan berdoa. Dan itu semuanya sudah betul-betul disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah Bapak-bapak Ibu-ibu menjelang Ramadan persiapan jangan lupa. Kalau misalnya Bapak Ibu punten, kami ini mana? Kami ini di handphone bikin grup.
Kami ini di handphone. Saya itu terus terang, di handphone itu kalau saya buka sekarang WA, pasti 1-2 pertanyaan ada. Kenapa? Bukan saya sok-sokan bisa menjawab, na'udzubillah, tidak. Tapi saya ingin membuang jarak. Artinya sejauh apapun kita berada, kita tetap bisa menuntut ilmu bersama-sama. Itu tujuan saya, cuma itu. Makanya ibu-ibu, ini pun sekarang ada seorang ibu-ibu bertanya tentang masalah puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ini kan bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban nih. Tapi mereka ingin puasanya dengan hari Ahadnya. Mereka tanyakan di WA, di grup. Ya. Nah maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan menjelang Ramadan khususnya kaitan dengan hukum-hukum Ramadan, bisa ditanyakan ke beliau, nanti dilempar ke saya supaya saya jawab nanti. Contoh seperti ibu-ibu sering masak misalnya, Ustadz bagaimana hukumnya mencicipi masakan di bulan Ramadan di siang hari, boleh apa enggak? Kan itu mesti dibahas. Kalau nyicipinya semangkok nggak boleh. Kayak kurang garam ini, itu nggak boleh. Tapi kalau nyicipin ala kadar boleh. Tuh, nyicipinnya begini, di lidah. Aduh, garamnya pas nih, bumbunya pas. Itu bukan ditelan, dibuang lagi ya. Bukan. Oh pas ini mah. Pas. Itu batal puasa. Ya. Itu maksudnya contoh-contoh hukum yang harus kita pelajari. Jelas ibu-ibu ya? Bapak-bapak jelas ya? Ayo saya minta maaf, kajiannya mungkin agak sedikit panjang lebar. InsyaAllah harapan saya mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا فهما واسعا اللهم ارزقنا قلبا خاشعا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثم قرأنا متلونا إلى أرواح من استمعنا هنا بسببهم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah bersama-sama tadi kita dengarkan ceramah atau tausiah agama dari Ustadz Muhammad Abdul Muhyi. Semoga dapat membawa keberkahan dan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Beberapa yang dapat kami simpulkan bahwa berkaitan dengan tema jika kita ingin mudah dalam kehidupan kita, maka kita perhatikan sholat kita. Dan jika ingin sholat kita baik, maka hal-hal pengantar sebelum sholatnya juga harus kita perhatikan. Dan itu menjadi ilmu baru bagi kita semua. Baik, terima kasih. Akhir kata saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu serta hadirin yang datang pada kegiatan hari ini. Kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.